Teman-teman, kalau kita lihat membangun kemampuan menjual adalah suatu proses. Nggak mungkin orang mau jualan itu ujuk-ujuk datang salesnya. Mesti ada prosesnya. Betul nggak? Nah, proses yang pertama apa? Harus mendapatkan pelanggan yang benar. The right customer. Artinya apa? Target customer yang memiliki kebutuhan, memiliki kemampuan membeli, mampu memutuskan serta bisa didekati. Itu nomor satu. Nomor dua apa? Setelah kita dapatkan itu, kita bisa kunjungi dengan benar. Konsepnya adalah kondom P. Kondom tahu? Konsentrasi, dominasi, dan penetrasi. Batu itu kalau ditetesin apa? Lubang enggak? Hati manusia? Pekerjaan dua ini adalah pekerjaan yang dinamakan kuantitatif. Apa? Kuantitatif, jumlah. Nggak punya produk knowledge belum oke, asal dokternya dipilih dokter yang benar, dikunjungi terus, nulis itu. Order itu. Karena kasihan. Karena betul nggak? Padahal belum punya ilmunya, gitu. Pengalaman saya mengatakan begitu. Nah, yang ketiga, setelah dia dapat customer yang bagus, dia bisa kunjungi yang bagus, dia harus mampu berkomunikasi dengan the right communication. Apa artinya? Menciptakan situasi I am okay, you are okay. Persepsi kita sama dokter sama. Kalau persepsinya sama bisa mencium nggak? Anda punya pacar, persepsinya sama, pegang tangan, cium bisa nggak? Mbak gimana Pak? Pernah dicium Mbak? Nah itu. Nah untuk bisa mencium, untuk bisa mengunjungi dengan baik dan memilih, Anda harus merubah cara pandang menjadi professional salesperson. Artinya apa? Mampu berkomunikasi yang baik, mampu memilih dokter yang baik, mampu mengunjungi yang baik, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Nah yang ini kuantitatif. Yang tadi apa? Kualitatif. Yang dua, kualitatif tadi apa? Right customer sama right visit. Oke, jadi teman-teman, untuk membangun kemampuan menjual ini, diperlukan aksi untuk meningkatkan unit sales. Tadi Pak Leo ngomong, Pak Anu ngomong, unit salesnya pengen naik, rupiahnya pengen naik, market share-nya harus diambil dari kompetitor. Kalau mau naik itu nggak mungkin kalau nggak ngambil dari kompetitor. Betul nggak? Situ mau jualan Salmeflo, inhalasi. Saya kuasai dulu, saya besarin Brikasma, saya besarin Pulmicort dulu waktu saya di Merek. Saya kenal dokter paru. Pak Anung tahu persis itu dulu waktu di Prava. Jadi kuantitatif itu bisa menemukan dan mendapatkan right customer. Itu nomor pertama. Kalau Anda nggak bisa menemukan itu, Anda nggak akan dapat apa-apa. Dan nanti kita akan coba bahas kriterianya seperti apa customer itu. Yang kedua, setelah dapat ini harus ada visit. Bisa dikunjungi enggak? Dia potensial tapi nggak bisa dideketin, buang. Karena dia dokter itu potensial. Tapi rupanya MR-nya pacarnya gitu loh. Nah, situ setengah mati orang iso gitu loh. Betul nggak? Makanya jadilah pacar dokter. Nah, oke. Nah ini namanya dengan memperbagi aksi kuantitatif. Ini akan menaikkan 10-15%. Statistik saya mengatakan begitu. Saya dulu waktu jadi area manager, saya catat itu anak buah saya. Antara kunjungan dengan sales. Ya. Nah, yang kedua ini jumlah, ini belum pakai otak Pak, baru pakai kaki. Baru pakai apa? Kaki, belum pakai otak. Nah, kualitatif adalah bisa berkomunikasi dengan right customer dengan right communication. Anda tahu benefit produk Anda. Anda tahu what the customer need-nya apa. Anda bisa menyampaikan feature benefitnya bagus. Nah, oleh sebab itu dibutuhkan professional salesperson yang bisa right communication, bisa right visit, bisa right menemukan kas. Nah kalau ini naik 50-60%. Kalau mau growth-nya tadi Pak Leo bilang, growth mau 50-60%, kualitatif yang otaknya yang tinggi.
digenjot. Nah, program 1,5 hari ini insya Allah kalau Allah izinkan, membangun kemampuan menjual. Merupakan suatu program diberikan kepada orang sales. Kenapa sih? Karena kegagalan utama yang sering dialami adalah kegagalan melihat. Dia melihat perannya. Perannya apa? Sebagai konsultannya dokter. Bukan, dok, kasihan saya. Dok, selamat pagi. Bukan gitu. Untuk jadi konsultannya, kalau kita jadi konsultan, kita harus ahli dulu enggak? Harus paham dulu enggak? Kalau enggak paham bisa jadi konsultan enggak? Kalau Anda enggak paham berani naik gaji enggak? Enggak bisa. Pak Anu enggak ngasih gaji. Nah, teman-teman, konsultan penjualan itu harus memahami konsep menjual. Ayo, intinya pada waktu Anda berkomunikasi itu, Anda jual produknya atau jual manfaat produknya? Tapi pertanyaannya udah ngerti belum manfaat produknya sesuai kebutuhan? Itu yang kita pelajari. Betul kan? Bukan hanya sekedar datang ngasih brosur. Saya bekas Metrep juga dulu. Saya di merek Metrep. Saya area manager merek Astra dulu. Saya yang ngembangin Losec, Prasol pertama di Indonesia. Nah, ini sasaran kita hari ini. Saya pengen, walaupun waktunya 1,5 hari, biasanya seminggu saya ngasih training ini Pak Anu, meningkatkan kemampuan menjual, memperbaiki profesionalisme, menyediakan perlengkapan untuk menaikkan penjualan. Saya tahu Anda udah di sini sekarang ini. Nanti dengan sedikit sharing pengetahuan akan menjadi keterampilan, pengalaman, kemampuan. Ini butuh waktu aplikasi, makanya kenapa area manajer minta di depan. Karena kalau itu nggak diaplikasi, ini nggak akan naik kemampuannya. Bagaimana meningkatkan revenue sales ini? Unit revenue itu kalau ini keterampilan juga naik. Increase productivity. Akan increase. Nah, untuk meningkatkan increase produk itu butuh pengetahuan. Karena pengetahuan itu merubah cara pandang kita. Betul nggak? Kita kalau naikkan sales sekarang apa? Harus menemukan target customer yang TOP, BGT, HBTS. Top banget, hebat. Bisa didekatin nggak? Setelah itu bisa dikunjungi nggak? Bisa diajak ngomong nggak? Kalau tiga-tiganya nggak bisa, dapat sales nggak? Orang yang dia bilang nahi. Apa? Nahi. Nah, karena pengetahuan ini harus ada action, Anda harus ikro bismi robbika. Tahu ikro mereka yang muslim? Bacalah, lihatlah. Dengan mata, dengan hati. Jangan cuma dengan mata, dengan hati. Setelah ikro, Anda wal asri inal insana lafi kusrin ila. Saling diskusi. Area manager makanya saya minta di depan. Supaya sering diskusi dengan metrepnya. Setelah itu, timbul keterampilan karena ada pengetahuan. Keterampilan dilakukan terus-menerus. Artinya pertama nggak bisa, kedua nggak bisa. Kayak waktu kecil naik motor, naik sepeda, jatuh. Lama-lama kenapa? Punya pengalaman. Oh kalau gini jatuh, kali gitu nggak jatuh. Nah dengan action terus, punya pengetahuan, jadi keterampilan, jadi pengalaman. Apa yang terjadi? Punya kemampuan. Ini yang kita ingin capai. Punya apa? Artinya apa kemampuan itu? Mengetahui dengan benar jika sukses dalam melakukan pekerjaan itu sebab musababnya apa. Kalau gagal, sebab musababnya tahu. Makanya nanti, hari ini saya kasih rumus penjualan. Supaya Anda tahu sebab musabab kalau sukses itu kenapa, sebab musabab kalau gagal itu kenapa.